Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Sonia Aulia dengan BP 2110842018 dari Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dasar-dasar ilmu sosial dengan dosen pembimbing Dr. Ernita Arif MSc, maka pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan kepada teman-teman materi tentang sistem sosial. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem sosial atau konsep dari sistem sosial itu sendiri. Di dalam konsep sosiologi, sistem sosial itu merupakan sebuah jaringan terpola dari suatu hubungan yang membentuk keseluruhan yang koheren, baik itu antar individu, antar kelompok, maupun antar institusi. Konsep sistem sosial dalam sosiologi sudah dikemukakan sejak abad ke-19 oleh beberapa sosiolog seperti Karl Marx, Emil Durkheim, dan lain-lain. Nah, selain itu, kita juga bisa mengartikan sistem sosial itu sebagai suatu elemen yang saling berhubungan, di mana hubungan itu sangat mempengaruhi terhadap kesatuan sosial. Para ahli juga berpendapat mengenai konsep dari sistem sosial tersebut. Yang pertama, Parsons. Menurut Parsons, sistem sosial itu merupakan segmen atau subsistem dari tindakan, di mana sistem sosial itu tergantung dengan sistem linguistik dan budaya yang harus ada di dalam masyarakat. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu Abdul Shani. Menurut Abdul Shani, sistem sosial itu merupakan sebuah konsep yang digunakan untuk menjelaskan atau mempelajari hubungan manusia, baik itu dalam kelompok maupun dalam organisasi sosial. Nah, dalam hal ini, manusia sebagai anggota masyarakat merupakan individu yang saling membutuhkan dan memiliki keterkaitan atau ketergantungan satu sama lain. Yang ketiga, menurut Setiadi dan Khalif, mereka berpendapat bahwa sistem sosial itu merupakan hubungan antar elemen, baik itu tindakan manusia, lembaga sosial, maupun kelompok sosial, yang dimana elemen-elemen ini saling memengaruhi. Yang keempat, menurut Wirawan. Wirawan berpendapat bahwa sistem sosial itu merupakan suatu tindakan dari berbagai individu, yang dimana tindakan ini timbul karena kebetulan, tetapi tetap didasarkan kepada penilaian umum yang telah disepakati oleh masyarakat. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh foto atau gambar para ahli yang mengemukakan konsep dari sistem sosial tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas materi mengenai terbentuknya sistem sosial. Menurut Parsons, ada 4 syarat fungsional yang harus dipenuhi agar sistem sosial dapat bertahan. Yang pertama, adaptasi. Dalam adaptasi, sistem sosial harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang dihadapinya. Yang kedua, pencapaian tujuan yang diharapkan. Dalam sistem sosial, tujuan individu harus disesuaikan dengan tujuan lembaga sosial yang lebih besar, dengan tujuan agar tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan lingkungan sosial yang ada. Yang ketiga, integrasi atau kebersamaan. Dalam sistem sosial, harus ada solidaritas antar bagian-bagian yang membentuknya, serta berperannya masing-masing unsur sesuai dengan posisinya. Integrasi hanya akan terwujud jika semua unsur yang membentuknya itu memiliki kesesuaian. Yang keempat, pemeliharaan pola laten. Dalam sistem sosial, terdapat suatu pemeliharaan tersembunyi, seperti pemeliharaan tindakan-tindakan individu yang dikontrol melalui sistem budaya. Nah, pengontrolan sistem budaya ini bertujuan untuk menjaga keutuhan dan solidaritas sosial. 4 elemen suatu sistem sosial menurut Abidin dan Saibani. Yang pertama, objek. Objek dapat berupa bagian elemen atau variabel yang bersifat abstrak maupun konkret. Yang kedua, atribut. Atribut digunakan untuk menentukan kualitas atau sifat kepemilikan sistem dan objeknya. Yang ketiga, hubungan internal sebagai relasi yang dapat dipisahkan, serta yang keempat, lingkungan atau
tempat di mana sistem tersebut berada. Beberapa elemen yang memengaruhi suatu sistem. Yang pertama, tujuan. Setiap sistem sosial pasti memiliki tujuan yang menjadi motivator untuk mengarahkan sebuah sistem tersebut. Jika suatu sistem tidak memiliki tujuan, maka sistem tersebut tidak akan terkendali dan tidak terarah. Yang kedua, input. Input ialah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem yang akan menjadi bahan untuk diproses. Yang ketiga, proses. Proses merupakan perubahan atau transformasi dari input menjadi output yang berguna dan bernilai. Yang keempat, output. Output merupakan hasil dari proses, di mana misalnya jika inputnya adalah seleksi penerimaan mahasiswa baru, maka outputnya adalah mahasiswa atau alumni yang telah bekerja di berbagai instansi. Yang kelima, batas. Batas merupakan pemisah antara daerah sistem dengan daerah di luar sistem. Batas digunakan untuk menentukan konfigurasi, ruang lingkup, dan kemampuan satu sistem. Yang keenam, mekanisme pengendalian dan umpan balik. Mekanisme pengendalian akan dapat terwujud melalui umpan balik yang mencuplikan keluaran, di mana umpan balik ini digunakan untuk mengendalikan proses dan masukan. Pengendalian tersebut bertujuan agar suatu sistem dapat mencapai target yang telah ditentukan. Yang ketujuh, lingkungan. Lingkungan adalah sesuatu yang berada di luar sistem. Lingkungan dapat mempengaruhi proses suatu sistem yang dapat menguntungkan atau merugikan suatu sistem tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem sosial yang ada dalam kehidupan. Sosial yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, keluarga. Keluarga merupakan suatu sistem yang paling penting karena segala sesuatu halnya pasti akan selalu berawal dari keluarga. Yang kedua, rukun tetangga dan rukun warga. Rukun tetangga dan rukun warga merupakan suatu sistem sosial yang paling rendah dalam pemerintahan. Namun bedanya, rukun warga lebih luas daripada rukun tetangga. Selanjutnya yaitu gotong royong dan musyawarah. Gotong royong dan musyawarah termasuk dalam sistem sosial karena keduanya merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh dan berhubungan dengan keadaan masyarakat. Hal-hal yang mempengaruhi manusia sebagai suatu sistem. Yang pertama, ekologi, menyangkut tempat di mana masyarakat itu berada. Yang kedua, demokrasi, menyangkut populasi, susunan, serta ciri-ciri masyarakat tersebut. Yang ketiga, kebudayaan, menyangkut nilai-nilai sosial, sistem kepercayaan, dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Yang keempat, kepribadian, menyangkut sikap mental, temperamen, dan sikap psikologis masyarakat itu. Yang kelima, waktu, menyangkut tentang sejarah latar belakang suatu masyarakat tersebut. Baiklah teman-teman, sekian presentasi saya mengenai sistem sosial. Jika ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.